arti kata keseluruhannya adalah adapt dari kata beradaptasi, sedangkan able artinya bisa. Sehingga kalau kita terjemahkan keseluruhan kata, capable itu atau adaptable itu adalah capable to make suitable alias bisa beradaptasi gitu. Capable to make suitable. Bisa dilihat di situ ada tuh. Yang dilihat jangan mukaku. Di belakangnya bisa. Nanti aku GR. Ya kan? Seperti yang dilihat di sini kan tadi. Kita mengetahui satu kata, diulang sama aku pelan-pelan. Satu kata. Nah, satu kata tersebut keseluruhan artinya apa? Contohnya adaptable. Kemudian, adaptable ini terdiri dari kata dasar dan kata imbuhan. Kata dasarnya adalah adapt. Meaning of stem. Stem itu kata dasar. Kemudian, kata dasar adapt ini berarti beradaptasi artinya. Sedangkan imbuhannya adalah able. Able itu imbuhan yang menyatakan bisa gitu. Sehingga kalau kita gabungkan menjadi satu, adaptable adalah bisa beradaptasi. Kemampuan untuk beradaptasi atau bisa beradaptasi seperti itu. Sampai di sini jelas? Atau kalau misalnya saya menjelaskan terlalu cepat langsung di objection aja, Miss, terlalu cepat gitu. Kadang tidak menyadari ya, tiba-tiba udah cepat aja gitu kan. Nah, jadi intinya dari kita untuk bisa tahu kata dasarnya itu apa, imbuhannya apa, kemudian keseluruhan dari kata dasar dan imbuhan tersebut akhirnya berarti apa adalah satu. Untuk membuat kita memiliki clue. Jadi kalau misalnya kita melihat kata baru, kita tidak tahu artinya, kita bisa lihat ini ada imbuhannya atau tidak. Ini imbuhannya di mana, di depan atau akhiran. Kira-kira kata dasarnya apa? Kadang kan kita tahu ada satu kata dasar, misalnya contoh dalam bahasa Indonesia kayak berpergian. Kita cuma tahu kata dasar pergi gitu kan. Nah, kata dasar itu artinya apa gitu kan. Itu kan menyatakan sedang gitu kan, gitu kan. Atau capable seperti ini. Jadi kita cuma tahu kata dasar. Dalam bahasa Inggris juga, kita kalau misalnya tahu kata dasar, kira-kira kalau kata yang di tengah ini aku tahu, tapi ininya apa ya? Nah, itulah makanya kita belajar ini gitu kan. Jadi bisa mengira-ngira nanti artinya apa gitu kan. Gunanya kalau misalnya kita lagi membaca informasi kan, entah itu di jalan, misalnya ada tanda apa terus bawahnya apa, ini apa ya artinya, misalnya harusnya ke kanan malah jadi ke sini atau ke sana ke sini, atau informasi harusnya di situ dibilang jangan ini malah dilakuin gitu, karena imbuhan di belakangnya itu atau di depannya itu mengisarkan sesuatu gitu, tapi kita nggak tahu, jadi kita bisa mendebak dari akhiran dan kata dasar tersebut. Itu gunanya mempelajari word formation atau formasi kata. Atau lagi ujian, ya kan? Kalau ujian kita kan misalnya cuma tahu satu kata, terus udah gitu kata yang lain misalnya ada jawaban A, B, C. Kalau ini kan imbuhannya seperti ini, tidak mungkin, ini seperti ini. Jadi kita bisa mengira-ngira tentang arti kata tersebut. Kemudian sekarang kita mulai dari suffix. Seperti yang saya ulas tadi, suffix adalah imbuhan yang ditaruh di belakang atau yang berada di belakang stem. Misalnya kalau stemnya kayak tadi adapt. Nah, adapt itu deket P kan. Nah, itu ada able-nya itu di belakang. Adaptable. Seperti misalnya kita tahu kata dasar drive. Drive apa? Mengemudi ya. Nah, kemudian ketika ada tambahan ER jadi driver. Nah, berarti pengemudi. Nah, kita kan bisa tahu kayak gini karena kita sudah mengerti gitu. Nah, jadi driver itu adalah dari kata drive kemudian ditambah ER, kemudian I-nya atau E-nya
diganti kata drive, kemudian ditambah ER, kemudian I-nya atau E-nya diganti jadi dihilangkan, kemudian langsung driver gitu kan. Drive plus ER, I-nya karena udah ada di sebelahnya, di kata sebelumnya, jadi tetap driver. Nah, ada 3 macam suffix atau imbuhan, ada 3 macam imbuhan yang ditaruh di belakang. Yang pertama adalah untuk mengubah kata menjadi kata benda, bukan verb alias noun. Jadi itu seharusnya noun. Mungkin waktu itu saya salah ketik, jadi harusnya itu noun. Jadi modify word into noun. Contohnya apa coba? Mengubah kata menjadi sebuah kata benda. Contohnya tadi drive. Drive itu adalah apa coba? Mengemudi. Jadi termasuknya mengemudi. Mengemudi itu verb atau kata kerja. Nah, kita tambahkan I dan R menjadi kata benda. Kata benda karena mengemudi. Nah, mengemudi kan berarti kan dia benda kan, noun. Noun itu berarti termasuk, kalau noun itu kan yang termasuk ada kursi, meja, manusia, binatang, itu kan termasuk noun. Jadi yang melakukan. Jadi untuk mengubah, yang pertama untuk mengubah kata menjadi kata benda, noun, N-O-U-N, noun, kata benda. Kemudian yang kedua, untuk mengubah kata menjadi adjektif, untuk mengubah satu kata menjadi kata sifat. Kemudian yang ketiga, untuk mengubah kata menjadi kata keterangan, adverb, seperti itu. Sejauh ini masih jelas atau masih bingung? Adverb itu kata keterangan. Jangan lupa yang satu itu harusnya noun, bukan verb. Oke. Ya, nyatet. Iya. Seperti kita lihat di sini, suffix is an affix which is placed after the stem of a word. Jadi suffix adalah an affix. An affix itu adalah imbuhan artinya. Jadi suffix adalah imbuhan yang ditempatkan setelah kata dasar dari sebuah kata. Iya, kan beda ya kata dengan kata dasar. Kalau kata kan kata keseluruhan, kalau kata dasar adalah pokoknya, akar katanya itu adalah apa. Sampai sekarang masih bingung? Sudah? Oke, kita langsung mulai ke yang pertama. Suffix itu yang mengubah menjadi noun. Jadi kalau ini benar, verb. Modify word into verb. Jadi mengubah kata menjadi kata kerja. Verb, kata kerja. Oke. Contohnya ini stem, kata dasarnya tadinya sebuah kata sifat, adjektif ya. Kemudian ditambahkan akhiran in atau en. Kemudian menjadi in ini, fungsi dari akhiran in itu adalah membuat sesuatu atau menyebabkan. Jadi, ketika ada misalnya tulisan blacken soup, berarti sup yang dibuat menjadi hitam. Atau dari kata adjektifnya takut, fright. Fright itu kan takut. Nah, kalau frighten jadi menakutkan. Misalnya kayak this nightmare frighten me. Mimpi ini menakutkan aku atau membuat aku takut, ya kan? Seperti itu. Jadi akhiran-akhiran ini juga bisa ditulis satu-satu atau di copy dari buku, tempel
Oh, kalau misalnya akhiran E sama N itu membuat kata